Hai Sobat Bahan, selamat datang di channel hiburan kabar bahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 342 bertepatan dengan bab ke 1933. Suroli memeluk pinggang He Yingxiu dengan erat dan bertanya dengan antusias, "Ibu, kenapa Anda datang ke sini? Bagaimana Anda bisa masuk?" He Yingxiu melihat beberapa orang Jepang sudah pergi, maka berkata, "Roli, ayahmu yang menyuruhku datang." "Ayah?" Suroli segera bertanya, "Bagaimana keadaan ayah sekarang? Apakah dia sudah kembali ke Tiongkok? Apakah dia menemui bahaya?" He Yingxiu menggelengkan kepala dan berkata dengan pelan, "Jangan khawatir, ayahmu baik-baik saja. Dia sudah kembali ke Yanjing dengan selamat." Suroli menghela napas lega dan bergumam, "Baguslah kalau ayah baik-baik saja." He Yingxiu berkata, "Roli, awalnya ayahmu ingin datang sendiri untuk menyelamatkanmu di Jepang, tapi di saat ini adalah orang yang berada dalam pengawasan ketat Departemen Keamanan Jepang, jadi tidak bisa datang ke Jepang dalam waktu dekat sehingga memintaku datang." Suroli bertanya dengan heran, "Ibu, pasukan bela diri menahanku dengan ketat. Bagaimana kamu bisa masuk? Kenapa mereka bisa membiarkanmu masuk?" He Yingxiu berkata, "Pihak berwenang Jepang memang melakukan penjagaan paling ketat terhadap kalian. Selain itu, ayahmu juga sudah menanyakan kalau mereka sangat berharap bisa memutuskan hukuman mati kepadamu dan beberapa pelanggar utama. Ayahmu mengeluarkan banyak uang untuk bisa menyelamatkanmu dan menggerakkan koneksi di eksekutif pasukan bela diri Jepang untuk menyelamatkanmu." "Menyelamatkanku?" Suroli kaget dan bertanya, "Ini bagaimana mungkin? Pihak bela diri Jepang melakukan penjagaan ketat kepadaku. Selain itu, ada puluhan ribu tentara pasukan bela diri di bawah tanah. Ini bagaimana mungkin bisa menyelamatkanku?" He Yingxiu menjelaskan, "Meskipun kamu ditahan oleh pasukan bela diri Jepang saat ini, tapi pasukan bela diri tidak bisa mewakili pengadilan Jepang. Jadi kamu masih harus diadili oleh pengadilan Jepang. Selain itu, berdasarkan hukum Jepang, kalian akan dibawa kembali ke tempat kejadian kasus." Suroli segera bertanya, "Kalau begitu kami akan dibawa untuk diadili di pengadilan Tokyo?" "Benar." He Yingxiu mengangguk dan berkata, "Pasukan bela diri Jepang akan menggunakan pesawat angkut militer mereka untuk membawa kalian ke Tokyo. Setelah tiba di Tokyo, maka akan menjadi tanggung jawab tim operasi khusus Departemen Kepolisian Tokyo. Pada saat itu, ayahmu akan mengatur seseorang untuk menggantikanmu di Tokyo, lalu menyelamatkanmu dengan bantuan seseorang senior Departemen Kepolisian Tokyo." Mata Suroli melebar ketika mendengarnya. Dia bertanya setelah waktu yang lama, "Ibu, apakah bisa melakukan penyelamatanku dengan cara ini?" He Yingxiu memegang tangannya dan berkata dengan serius, "Kamu jangan khawatir, ayahmu sudah mengatur semuanya. Kamu ada waktu 12 jam sebelum penggantian ditemukan. Saat itu ayahmu akan mengaturmu meninggalkan Jepang dari pelabuhan Tokyo." He Yingxiu memegang tangan Suroli dengan erat sewaktu dia berkata, "Roli, ayahmu hampir menghabiskan 1 miliar untuk membangun koneksi antara pasukan seni bela diri Jepang dengan Departemen Kepolisian Tokyo. Kamu harus membalas budi ayahmu baik-baik jika kamu bisa kembali dengan selamat." Kedua mata Suroli memerah. Dia mengangguk sambil menangis lalu berkata, "Ibu, Anda tenang saja. Aku pasti akan membalas budi ayah dengan baik." He Yingxiu mengangguk dan berkata, "Masih ada lagi. Pihak Jepang pasti akan memakai segala cara untuk menangkapmu kembali setelah kamu pulang ke Tiongkok. Jika mereka tahu kamu pulang ke Tiongkok, maka mereka pasti akan mengekstradisi kamu kepada negara. Jika kamu harus mengganti nama setelah pulang, jadi kamu harus mengganti nama setelah pulang dan tidak akan memakai nama Suroli lagi." Suroli segera bertanya, "Ibu, jika aku tidak bernama Suroli lagi, kelak siapa namaku?"
He Yingxua berkata, ayahmu sudah mengatakan kalau kamu bisa memakai nama siapa saja. Dia akan memperbaiki data kependudukanmu, dia akan membereskan untukmu. Surori langsung terlihat senang. Dia baru ingin berbicara, tapi He Yingxiu menambahkan lagi, Roli, ayahmu bilang kalau kamu masih bisa tetap bersama Su dan juga bisa memakai nama apa saja selain nama Su Roli. Tapi yang tidak bisa adalah menggunakan karakter keluarga Su. Ketika mengatakan ini, He Yingxiu menghela napas dan terus berkata, artinya di dalam namamu tidak boleh ada kata ZP, GU, karakter Z di dalam nama. Ekspresi senang Suroli langsung berubah menjadi pahit. Dia melihat He Yingxiu dan berkata, Ibu, apakah ayah masih tidak ingin orang mengetahui identitasku? Ekspresi He Yingxiu juga terlihat serba salah. Rolly, bagaimanapun juga kamu adalah anak luar nikah. Selain itu, hanya beberapa orang yang mengetahui hal ini. Di dalam keluarga Su hanya ayahmu dan kakekmu yang tahu. Hubungan ayahmu dengan istrinya sangat baik. Jika dia tahu ayahmu ada seorang putri di luar nikah, maka hubungan dengan ayahmu pasti akan retak. Suroli berkata dengan suara serak, Ibu, apakah selama hidup ini aku tidak bisa memberitahukan orang kalau Su Saudao adalah ayahku? Apakah di depan orang lain aku harus menjadi anak yang sudah tidak ada sejak kecil? Mata He Yingxiu memerah dan berkata dengan sedih, Roli, ayahmu bisa punya hubungan denganku waktu itu semuanya karena kemauanku sendiri. Dia bahkan tidak tahu dengan keberadaanmu selama beberapa tahun. Jadi kamu jangan salahkan dia yang tidak bersedia mengatakan identitasmu secara terbuka. Selain itu, ayahmu mengeluarkan banyak uang untuk menolongmu. Kali ini meskipun dia tidak bisa mengatakan secara terbuka kalau kamu adalah putrinya, tapi dia masih sangat menyayangimu di dalam lubuk hatinya paling dalam. Tidak peduli apapun itu, kamu juga tidak bisa menyalahkannya, mengerti? Suroli menghela napas setelah mendengarnya dan mengangguk pelan, lalu berkata dengan serius, Ibu, aku tahu, Anda jangan khawatir. Aku tidak akan mengungkit hal ini lagi kelak, apalagi menyalahkan ayah di dalam hati. He Yingxiu meremas tangan Suroli dengan kuat dan berkata dengan serius, kamu akan diantar ke Tokyo dalam beberapa hari lagi. Akan ada orang yang akan menghubungimu nanti dan menggantikanmu, lalu membawamu ke pelabuhan, lalu akan menunggumu di Tiongkok. Suroli buru-buru berkata, Ibu, apakah Anda ingin menungguku di Tokyo? Yi Xingqiu menggelengkan kepala dan berkata, ayahmu bilang pihak Jepang pasti akan memeriksa semua orang yang baru masuk negara mereka begitu kamu berhasil melarikan diri. Jika mereka mendapati aku datang dari Tiongkok dan pernah datang ke Osaka dan pergi ke Tokyo sebelumnya, maka artinya memberi petunjuk lengkap kepada pihak keamanan dalam negeri Jepang. Jadi dia memintaku segera kembali ke Tiongkok dan dari Osaka setelah bertemu denganmu supaya tidak meninggalkan petunjuk. Dia akan mengatur orang lain untuk menjemputmu di Tokyo. Suroli mengangguk dan berkata, baik Ibu, aku sudah tahu. Anda tunggu saja aku di Tiongkok. Saat ini ada orang yang masuk dan berkata, waktunya sudah tiba. He Yingxiu tidak tega melihat Suroli pergi. Dia berkata, Roli, kamu jaga dirimu baik-baik. Selama beberapa hari ini ibu pergi dulu. Suroli mengangguk sambil menangis. Ibu, Anda jaga diri. Selain itu, katakan terima kasih kepada ayah. He Yingxiu menepuk pundaknya dan berkata dengan pelan, Roli, tidak ada hal yang akan berhasil 100%, tapi kamu harus berjanji kepada ibu untuk kembali hidup-hidup. Suroli melihat He Yingxiu dan mengangguk kencang. Matanya berkaca sambil menangis. Ibu, Anda tenang saja. Aku pasti akan kembali hidup-hidup. He Yingxiu menyentuh wajahnya dengan satu tangan dan berkata dengan penuh kasih sayang, jangan kembali ke keluarga Su lagi. Setelah kembali kali ini, tinggal bersama ibu di rumah nenek untuk beberapa waktu. Kembali lagi setelah semuanya sudah tenang. Suroli menjawab ya dan berkata, Ibu, Anda jaga diri baik-baik. He Yingxiu berkata dengan pelan, jangan beritahu masalah kamu akan diselamatkan kepada orang yang ditangkap bersamamu karena hanya bisa menyelamatkan seorang kali ini. Takutnya akan terjadi masalah jika mereka mengetahuinya. Suroli menghela nafas. Baik ibu, aku tahu. He Yingxiu mengangguk dan pergi. Sedangkan
sedangkan Suroli juga dibawa kembali ke penjara oleh tentara. Namun saat ini Suroli merasa sangat berterima kasih kepada Su Saudau saat ini. Meskipun dia hanya seorang anak luar nikah, ayahnya Su Saudau juga tidak bisa mengakui identitasnya, tetapi Su Saudau bersedia mengeluarkan banyak uang untuk menyelamatkannya. Ini jauh melebihi harapan Suroli terhadap Su Saudau dan juga membuat hatinya merasa sangat tersentuh. Awalnya dia sudah mempersiapkan akan dihukum mati, tapi setelah melihat ibunya menghidupkan kembali harapan hidupnya. Jam 10 malam waktu Yanjing, keluarga Yichen sedang menonton gala festival malam tahun baru di depan TV. Suasana hati Yichen tampak bersemangat dan dia berkata kepada Yichen, program yang dipublikasikan di internet mengatakan kalau Gyukyuyi akan bernyanyi di Solo pada pukul 10:10. Seharusnya sudah hampir tiba. Yichen mengangguk, dia juga sangat menantikannya. Meskipun Yichen tahu kalau Gyukyuyi bintang besar, tapi dia belum pernah benar-benar melihat pertunjukan di TV, juga tidak pernah mendengar lagu yang dinyanyikan. Ini ada kaitannya dengan sifat Yichen. Dia tidak membutuhkan dunia hiburan, jadi tentu saja tidak peduli dengan dunia hiburan. Namun dia secara alami sedikit lebih perhatian dengan Gyukyuyi karena dia adalah teman semasa kecilnya, juga calon istri yang ditetapkan orang tuanya saat itu. Jadi dia menantikan acara TV bersama dengan securan menantikan penampilan Gyukyuyi. Jadwal gala festival malam tahun baru hampir sama persis. Pembawa acara berkata sambil tersenyum, pada jam 10:10 malam semua orang mengatakan rasa cinta pertama adalah perasaan paling indah dalam hidup. Selanjutnya mari kita saksikan penampilan Nona Gyukyuyi yang akan membawakan single terbaru berjudul Cinta Pertama untuk kita semua. Setelah itu Gyukyuyi yang memakai gaun malam elegan melangkah ke panggung yang indah. Securan berkata penuh semangat, "Wow, dandanan Gyukyuyi cantik sekali." Yichen juga menyetujuinya sambil mengangguk. Gyukyuyi yang ada di dalam TV sengaja membuat rambut panjangnya sedikit ke arah belakang kepala, terlebih berwibawa dan menawan dari sebelumnya. Malan memujinya ketika melihat Gyukyuyi. Gadis ini memang cantik, jauh lebih cantik daripada artis yang lain. Selain itu dia berkata dengan sayang lagi, sebenarnya dengan penampilan Curan dia juga bisa masuk ke dunia hiburan dan menjadi bintang besar. Curan bahkan tidak kalah jika dibandingkan dengan Gyukyuyi ini. Curan berkata sambil tertawa, "Ibu, kamu terlalu memujiku. Aku mana bisa menjadi bintang besar. Aku tidak bisa berakting, juga tidak punya suara yang bagus." Malan berkata dengan serius, "Memangnya kenapa? Sekarang menjadi seorang artis tidak membutuhkan keterampilan akting dan suara sama sekali. Cantik saja sudah cukup. Lihatlah artis populer yang bisa mengeluarkan album. Meskipun nada suaranya seringkali tidak selaras, bahkan berbicara tidak lancar, juga bisa berakting dalam film. Kenapa bisa begitu? Bukankah itu karena cantik?" Securan menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Ibu, jangan berbicara dulu. Biarkan aku menonton pertunjukan sampai selesai." Malan tidak lupa menambahkan kalimat lagi, "Curan, apa yang ibu katakan itu jujur. Ibu merasa kamu benar-benar bisa." Saat ini Gyukyuyi sudah mulai bernyanyi. Saat dia bersuara, Malan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Aduh, suara gadis ini sangat bagus." Securan buru-buru melambaikan tangannya, "Ibu, jangan bicara dulu." Yichen juga sedikit terkejut dengan suara Gyukyuyi meskipun hanya terlihat seperti seorang bintang idola. Tapi begitu dia bersuara, dia menunjukkan keterampilan menyanyinya yang sangat bagus. Pasti seorang profesional. Lagu ini merdu, indah, dan halus yang mirip dengan lagu legenda yang dinyanyikan oleh Tian Hao saat itu. Yichen juga mau tidak mau tenggelam di dalamnya. 5 menit kemudian setelah Gyukyuyi menyanyikan sebuah lagu, Yichen masih tenggelam dalam suasana indah dalam nyanyian tadi. Securan mendengar nyanyian sampai mata memerah, bertepuk tangan tanpa sadar dan berkata dengan emosi, "Gyukyuyi benar-benar hebat dalam bernyanyi. Lagu ini benar-benar menyentuh." Setelah itu dia berkata dengan Yichen lagi, "Suamiku, Gyukyuyi akan mengadakan konser di Jinling dalam beberapa waktu. Bisakah kamu menemaniku menontonnya?" Yichen mau tidak mau merasa sedikit canggung saat mendengar ini. Gyukyuyi memang mengundang dirinya untuk menonton konsernya, tapi jika dirinya pergi dengan Securan, hal ini selalu terasa sedikit tidak benar. Dia mau tidak mau menghela napas dalam hatinya. Meskipun aku tidak pernah berpikir
bercerai dengan Curan untuk memenuhi perjanjian pernikahan yang dibuat oleh orang tuaku untukku dan Nanan saat itu. Tapi aku juga tidak tega menonton konser Nanan bersama Curan. Ini sedikit tidak adil bagi Nanan. Saat Yichen ragu-ragu, si Curan mau tidak mau bertingkah manja dan berkata, "Suamiku, kamu temani aku menonton sekali saja, bolehkah?" "Boleh tidak? Aku memohon." Setelah selesai berbicara, dia menambahkan lagi, "Nanti aku akan merebut tiket. Jika tidak dapat, aku akan mencari calo untuk membelinya. Kamu tidak perlu mengurus apapun. Kamu hanya perlu menemaniku saja." Setelah mendengar ini, Yichen semakin tahu tekad Securan untuk menonton konser Gyugyuyi pasti sangat besar. Meskipun dia tidak menyetujuinya, Securan juga akan pergi sendiri. Selain itu, dirinya juga sudah berjanji pada Gyugyuyi untuk menonton konsernya dan pastinya tidak boleh mengingkari janji. Dengan begini, dirinya juga hanya bisa menyetujuinya. Jadi dia berkata kepada Securan, "Istriku, tenang saja, aku pasti akan menemanimu nanti." Lalu dia berkata lagi, "Oh ya, kamu tidak perlu khawatir untuk masalah tiket. Waktu itu aku pernah pergi ke rumah Nonagu untuk melihat Feng Shui. Nonagu seharusnya akan memberi muka. Seharusnya bukan masalah untuk meminta 2 tiket baris depan kepadanya nanti." Securan bertanya dengan terkejut, "Suamiku, apakah yang kamu katakan itu benar? Apakah benar-benar bisa mencari Nonagu untuk meminta tiket barisan depan?" Tiket barisan depan konser Nonagu sangat populer, umumnya tidak dirilis sama sekali. Para calo menjualnya dengan menaikkan harga beberapa kali lipat, bahkan puluhan kali lipat. Saat konser di Yanjing, tiket baris pertama dijual 100.000 per lembar. Yichen berkata sambil tersenyum, "Nonagu sangat murah hati, aku yakin dia pasti akan memberikan muka." Securan berkata dengan penuh semangat, "Bagus sekali, terima kasih suamiku sudah mendukung karir mengejar bintangku." Yichen mau tidak mau menghela napas dalam hati. Pada saat ini ponselnya menerima pesan. Gyugyuyi mengirim sebuah pesan, Kakak Yichen, apakah kamu sudah menonton pertunjukan di TV?" Gala Festival Musim Semi disiarkan langsung ke 1,4 miliar pemirsa di seluruh negeri. Jadi keluarga Yichen baru saja menonton acara Gyugyuyi di depan TV, sedangkan Gyugyuyi baru saja menyelesaikan pertunjukan dan kembali ke belakang panggung. Saat ini dia tidak peduli untuk berganti pakaian dan buru-buru mengirim pesan WeChat ke Yichen terlebih dahulu. Yang paling dia pedulikan adalah pandangan Yichen tentang penampilannya. Awalnya tim sutradara Gala Festival Musim Semi berharap dia bisa menyanyikan lagu terkenal lainnya, yaitu lagu tentang persahabatan. Dari awal Gyugyuyi juga sudah berjanji pada tim sutradara untuk menyanyikan lagu itu. Tetapi setelah bertemu dengan Yichen lagi, dia punya pemikiran untuk mengganti lagu. Jadi dia bernegosiasi dengan tim sutradara dan menyatakan keinginannya untuk mengganti lagu. Awalnya tim sutradara Gala Festival Musim Semi sangat tidak setuju hal ini, terutama karena pertunjukan Gala Festival Musim Semi selalu sangat teliti dalam dan hati-hati. Hal-hal seperti mengganti lagu dalam waktu dekat hampir tidak pernah terjadi. Namun Gyugyuyi terus memperjuangkannya. Akhirnya tim program mengalah saat melihat dia yang sangat berharap menyanyikan lagu ini. Gyugyuyi memilih untuk menyanyikan lagu Cinta Pertama hari ini juga karena ingin menyanyikan untuk Yichen. Ada lirik dalam lagu ini yang dia tulis khusus untuk Yichen. Liriknya adalah, "Sejak hari pertama aku bertemu denganmu, kamu sudah mengakar di dalam hatiku. Aku menyeberangi lautan manusia dan menemukanmu hanya untuk memberitahumu bahwa aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi dalam hidupku ini." Bagaimana Yichen bisa tidak merasakan perasaan dalam lagu Gyugyuyi ini? Namun Yichen hanya bisa pura-pura tidak tahu dan membalas Gyugyuyi, "Aku sudah menonton penampilanmu dan sangat bagus, bernyanyi dengan sangat baik." Gyugyuyi membalas pesan dengan sangat bahagia, "Kakak Yichen, lagu ini kutulis untukmu." Yichen bertanya dengan terkejut, "Kamu sendiri yang menulis lagu ini?" "Benar," Gyugyuyi berkata, "penulis lagunya adalah aku." "Bagus kan?" Yichen membalas dengan emosi, acungkan jempol dan berkata, "Benar-benar tidak kusangka kamu tidak hanya bernyanyi dengan baik, tapi juga bisa menulis lagu sendiri. Luar biasa." Gyugyuyi mengirim ekspresi lucu dengan menjulurkan lidah dan berkata, "Aku belajar piano dengan ibuku saat masih kecil, kemudian bersenandung sambil bermain piano, perlahan-lahan mencoba menulis beberapa lagu."
responnya cukup bagus setelah merilisnya. Jadi menulis lebih banyak satu demi satu. Yichen memuji dengan tulus, benar-benar sangat hebat, tidak tertandingi. Gikuyi sangat puas dan berkata, "Kakak Yichen, aku menulis lagu ini khusus untukmu beberapa tahun yang lalu. Aku masih belum menemukanmu waktu itu. Jadi liriknya ada versi lain. Setelah menemukanmu, aku merasa beberapa penyesuaian pada liriknya. Makanya ada versi ini." Yichen merasa tersentuh dan membalas, "Terima kasih Nanan, terima kasih selalu mengingatku dan terima kasih sudah melakukan begitu banyak hal untukku selama bertahun-tahun." Kikuyi mengirim ekspresi malu-malu dan berkata, "Semua ini sudah seharusnya. Siapa aku sudah menjadi calon pengantinmu sejak kecil." Yichen tiba-tiba terdiam, tidak termasuk berlebihan mengatakan dia adalah calon pengantin Yichen sejak kecil. Saat ini Gikuyi mengirim pesan lagi, "Kakak Yichen, aku tidak mengobrol denganmu dulu. Orang tuaku masih di rumah menungguku kembali untuk makan malam tahun baru, lalu begadang bersama. Aku harus pulang sekarang." Yichen tahu setiap aktor yang berpartisipasi dalam gala festival musim semi tidaklah mudah. Mereka semua berpartisipasi dalam pertunjukan di malam tahun baru. Jika mereka adalah aktor lokal dari Yanjing, mereka relatif lebih baik. Setelah pertunjukan selesai, dia turun dari panggung, bisa segera ganti pakaian dan bergegas pulang untuk menghabiskan liburan bersama keluarganya. Beberapa aktor luar daerah lebih menyedihkan untuk berpartisipasi dalam gala festival musim semi. Mereka hanya bisa merayakan tahun baru di tempat lain sendirian. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat layak untuk kita ikuti dari awal hingga akhir. Sangat membuat penasaran kita jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di video ini sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di video berikutnya, di part selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.